Bismillahirrahmanirrahim. Kampung Adventure. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan channel kita di channel Kampung Adventure. Kali ini kita akan melanjutkan obrolan santai yang kemarin tertunda di part 3 ya. Sekarang lanjut ke part 4. Saya di sini sebagai junior ditemani oleh Angga, dan kali ini kita akan bertanya kepada senior kita, yaitu yang mendirikan channel YouTube ini ya, ada Bang Jon sama Bang Opi. Dan alhamdulillah bisa bareng-bareng hadir di sini. Makasih Bang. Ya, kita ngobrol santai aja ya, sambil ngopi. Kita di sini nyantai-nyantai. Kita itu sebagai junior ya, dan ada juga pemula ya di sana yang nonton. Mau tahu cerita awal mulanya terbentuknya tim sampai merekrut orang-orang. Itu gimana awal mula ceritanya? Atau gini aja, awal mula cerita terbentuknya YouTube ini gimana sih? Kita pengen tahu itu aja sih. Yang lebih tepat bercerita siapa? Bang Jon atau Bang? Bang Jon dulu. Karena baru pertama ada di part. Oh iya. Kemarin lagi sakit bos, malah tidak bisa ikut. Sekarang alhamdulillah sudah sehat ya, jadi bisa gabung lagi. Jadi gitu aja Bang, apa cita-cita pertama itu terbentuknya itu sengaja apa udah direncanakan gitu? Oke. Untuk awalnya sih ini nggak pernah direncanain. Jadi memang sesuatu terjadi pasti ada Tuhannya yang bisa jalan ya. Memang Opit dia pulang ke kampung, terus saya juga dulu ada problem jadi pulang ke kampung. Pengen ya rehat lah, namanya dari kepenatan di kota ya tuh, bukan anak kota sebenarnya, kampung ya boy ya, kampung asli ya, Pulang ke rumah halaman. pengen istirahat lah di kampung gitu kan. Nah, kebetulan saya juga nggak tahu nih anak ini anak di kampung asli, ini nggak tahu asli. Bareng-bareng ada di kampung. Pas pulang ada kebetulan dia juga mau lama ya di sini bang. Nggak kerja apa? Nggak kerja, saya juga baru di PHK bang. Jadi banyak problema lah gitu emang, jadi disitulah gitu boy. Jadi emang ada problema tapi pasti ada jalan gitu. Ya biasalah saya ada Drama ketemu terus ngobrol dari maghrib sampai jam 12 lah, jam 12 malam kita ngobrol ya, ngalirin itu ngopi ya, kalau kesal lah gitu kan. Lu kesal di kota, di kampung. Ternyata kalau kesalnya sama gitu. Nah, jadi di permasalahan itu kita ada satu apa yang mau kita bikin nih gitu kan, mengisi kesibukan. mengisi kesibukan kan ya, namanya juga di kampung ya. Baru kesini kan pasti kalau misalkan diam terus kan gimana ya, jenuh gitu kan. Timbullah ada dari Bang Opi ngobrol-ngobrol nyangkut-nyangkut ke YouTube. Saya juga kepikiran, iya benar juga ya untuk mengisi waktu terus sambil berkarya juga gitu kan. Ya alhamdulillah kalau misalkan emang Tuhan ngasih rezekinya ya mudah-mudahan lah ini YouTube-nya maju gitu kan ya, sukses ya. Seperti yang lain gitu lah gitu. Rapatal. Terus itu pas bikin video pertama kali kan, sekarang kalau sampai sekarang udah ratusan ya videonya. Waktu bikin video pertama kali itu berdua apa ambil remaja-remaja atau anak-anak di kampung gitu? Pertamanya berdua dulu. Berdua dulu. Ya. Ngobrol berdua gitu. Berdua
ya biasa pemandangan yang ada di sini gitu kan. Iya. Sampai saya ditipu. Ada penipuan. Saya nggak tahu. Gimana tuh penipuannya? Ya kan ini. Kesan. Dia kan lagi ngomong, biasa ini buah apa? Dia sok tahu ini kayaknya buah untuk penambah darah. Ada di video keberapa tuh? Ada di video Yang keberapa? pertama. Video pertama. Nah, dia petik lah. Kirain saya tuh nggak asem ya. Ya. Pas itu, saya tuh nggak mau, asalnya nolak. Ya demi konten, video. Saya cobain, kirain. Ternyata apa? Asem. Ternyata asam. Wah, dia maka pertama konten itu ada cerita ya. Jadi di awal kita konten udah ada yang kayak lucu lah gitu dengan saya nggak tahu itu buah apa, kata dia buah penambah darah. Saya makan ternyata Kirain manis. wow. Itulah pertama kali ya, Pertama kali nyoba Pengalaman di konten pertama itu ya. Di konten pertama. Kalau untuk ini menyangkut anak-anak, anak-anak kalau saya lihat itu di video yang awal-awal ya, ada anak-anak itu kiranya itu kelas 2 SD, kelas 3 SD. Itu sengaja dibawa apa merekanya yang mau gitu atau gimana? Kalau nggak jadi aja nih, Mereka jadi aja pengen ikut ya. Kan pertamanya itu seru-seruan. bikin lewat sama tutut ya. Nah, tutut lah maju cek sih. Tutut lah maju tutut. Bilang tutup tapi jangan monyong gitu. Bisa kan kamu nggak? Biasain mulutnya, biasain. Nah, anak-anak kecil tuh lihat nanya ya, pertamanya tuh nanya mau buat di sana, ngikutin lah. Pertamanya dari situ mulai ikut anak-anak Mulai kecil ikut dulu, gitu terus ya. anak-anak. Mulai ikut anak-anak kecil dulu, baru dosanya. daripada anak kecil main handphone Ya, kan. Iya. Ini kita Lebih baik berkreasi lah bersama-sama. kita flashback lagi aja kayak kita dulu ya, Iya. main di sawah gitu kan. Jadi daripada gitu mendingan kita ajak. Itu juga kan kita ngeliwat ya, gak mungkin berdua kok. Iya, nggak mungkin berdua. Jadi harus ada yang ngabisin. Kan ya. Oh ya, untuk pertanyaan selanjutnya itu mungkin sama ya, sama yang awal itu kan anak-anak. Nah yang kedua ini remaja termasuk saya sama Angga. Saya sama Angga kan ikut itu bukan dari awal ya, Ya. dari ya bisa dibilang udah berjalan 30% kita baru ikut ya. Untuk yang remaja itu yang pertama kali ikut ke konten kemana dan siapa orangnya yang pertama ikut itu? Sebenarnya pas konten bareng anak-anak si Podai, Ya, ini buat ke enggak yang ikut cuma dia masuk konten. Yang makanya Iya, iya, si Podai iya. itu ikut sebenarnya. Tapi gak masuk kamera gitu. Nggak masuk karena dia kan malu-malu. Malu-malu kucing gitu. Pas baru panen. yang ikut itu di Gunung Karang. Oh di Gunung Karang. Nah, Itu ke Gunung Karang itu cuma dibawa apa manjat ke atas? ke atas, naik ke atas sampai Itu puncak. tadinya saya najar itu pas subscribe 1000. Tapi emang banyak permintaan jadi ya Permintaan itu dari anak-anak kru, anggota apa dari netizen itu? Netizen yang nyuruh gitu ya. gak banyak sih sebenarnya mah cuma 1-2 lah. Satu dua, cuman kan ada teman yang DM, Pengen yang tahu lah. tapi dia nggak komen di YouTube. kolom komentar di YouTube, cuman kan lewat Iya. lewat sosial media. Berarti lain. nonton setia ya kalau gitu ya. Nah, Request minta. request gitu, minta ingin tahu di atasnya itu ada makam, karena kan penasarannya itu di atas ada makam itu. Pengalaman di atas gunung apa? Gunung Karang? Dan Di atas Gunung Karang itu deh, selain makam itu ada apa aja sih? Saya kan belum pernah ke sana tuh. sempat kesel waktu ke Gunung Karang saya pribadi. Keselnya gimana tuh? Nih si Bang Joni
tahu jalan mau lewat belakang. Kita kan yang nggak tahu jalan, pede aja Bang Jon tahu. Iya. Pas saya tanya tengah-tengah, dia juga pusing. Itu pas ditanya itu udah pertengahan jalan. Jadi posisinya kita ada di belakang Gunung Karang itu. Mau Di depan. mau pulang Mau jauh. pulang jauh, mau Paling ke atas jauh, masih jauh. dan Bang Jon juga udah pusing. Itu bukan pusing bro. Itu biar tidak tegang sebenarnya. Biar kalian ikut tegang gitu ya. Biar saya aja yang tegang gitu kan. Iya. Kita kan ya, kalau yang nggak tahu jalan ya percaya aja ya. Iya. Kadang pede dia, ayo lewat sana. Saya tahu jalannya. Pas jalan buntu pusing juga dia. Terus gimana tuh ceritanya kalau udah nyampe ke jalan buntu itu cara pulangnya atau pulang atau nyampe dulu ke atas nih? Pulangnya. Itu pulangnya. Kalau Pulangnya. ke atas kita nggak nyasar, cuman emang jalurnya kan kalau misalkan yang udah pada lihat video yang itu yang Yang ke manjat ke Gunung Karang. itu kan bisa dilihat ya, itu jalannya emang jalan banget lah gitu ya. Jadi untungnya itu nggak pas hujan, tapi yang salahnya itu kita manjat jam 11 siang. Jam 11 Jam 11 siang. Jam 11 siang. Kebayang panas. Manjat. Tapi itulah Seru. serunya. Kecapeannya tergantikan oleh pemandangan di atas ya. Tapi ada momen nih, aku ya menurut saya ini sangat apa ya, ini tuh sebenarnya nggak mau diceritain ya, tapi emang kesana gitu ya. Jadi ada cerita mistis lah sedikit ya. Pas kita turun ke bawah kan kita nggak pakai jalur balik yang pertama Yang naik awal. ya. Soalnya kan kita mau lanjut ke Curug. Curug. Awal ada curug di Di gunung bawahnya itu. tapi beda jalur, jadi ada curug di bawahnya. Saya pernah ke sana, tapi gak tahu tahun berapa lah, lupa lah. Jadi seingat saya itu ke jalur ke situ pas turun, ternyata mentok itu di pabrik gula ya. Ada pabrik gula di situ. Di situ udah mentok. Ternyata jalan ini naik apa turun gitu kan. Emang Ada hutan gitu. Bikin pusing jalannya. Udah pusing, saya tegang gitu kan, ini kemana gitu kan. Yang mistisnya itu ini nih, Makanya ini makanya ini yang bikin panik, ini yang panik. Jadi panik semuanya ya. di belakang Bang Jon ada yang ya hitam lah, Iya. tapi jalan gitu maksudnya, makanya Ngikutin jejak, ya. cuman nggak menyerupai gitu, cuman saya lihatnya bayangan hitam, tapi ya karena capek nggak tahu apa ya, perasaan ya ada aja satu orang lagi. Ya, mungkin itu halusinasi ya, kalau lagi capek. capek pas mau turun aja, pas mau turun saya baru apa namanya nengok Bang Jon berdiri. Saya nanya, Bang Jon di belakang siapa, satu orang lagi. Bang Jon tuh nggak ngomong, cuman mungkin dia juga ngerasain, nggak tahu apa, nggak tahu. Tapi saya yakin Bang Jon juga ngerasain. Cuman saya kan mungkin polos ya. Polos. Saya nanya. Nah, yang Bang Jon juga melotot lah. Maksudnya tuh, oh dari situ saya ngerti. Oh ya udah turun. Dia bilang sih cepat turun. Ya udah turun. Anak-anak udah duluan. Pas itu nemu apa namanya? Air ya. Nah itu pas air dia mau pas jalan pulang mau melawan arah air. Mau ke atas. Enggak jadi lawan arah air, jadi nembol gitu ya. Mau melawan udah jalan terus Tapi mau lawan air gitu. Iya. Kalau menceritakan Gunung Karang itu saya pernah dapat pengalaman dari anak-anak ya, teman-teman ngasih tahu ke Gunung Karang itu dia pernah naik ke Gunung Karang, jumlahnya itu 7 orang. Naiknya aman, pas waktunya pulang mau turun dari puncak. Yaitu kalau nggak salah 3 kali
muterin gunung. Pas waktu sadar itu lihat ada bekas pohon yang digores sama dia sendiri. Nah dari situ panik lah, cari ide gimana caranya, udah naik ke atas pohon, katanya lihat pemukiman warga di mana. Ada yang nunjukin sebelah barat, ya terus kita susuri sebelah barat, ternyata makin dalam, makin ke hutan dalam terus. Akhirnya pas waktu mau maghrib 5:30 udah gelap di sana, di atas udah gelap. Kita itu gak sadar ada bapak bawa cangkul jam 5:30 mau ngapain coba? Itu pakaiannya itu kayak mau bertani. Kita gak curiga, kita juga lagi panik katanya ya. Bertanya langsung dia, Pak kalau jalan pulang ke arah mana? Bapak-bapak itu nunjukin ke arah belakangnya, sini aja, nunjukin. Nah dari situ udah bilang makasih. Yang 7 orang itu katanya langsung ninggalin bapak-bapak tersebut. Nggak lama sih, yang orang terakhir yang ke-7 pas ngelewatin bapak-bapak, pas lihat ke belakang udah gak ada bapak-bapak. Tapi semua teman-teman saya selamat sampai ke bawah. Cuman orang itu ya nunjukin jalan doang gitu ya, karena mungkin udah melihat kita itu kesasar terusan lama ya, hampir 2 jam. Makanya dia muncul kayaknya nunjukin jalan yang benar kemana. Nah dari situlah saya gak berani ikut naik gunung, sumpah takut. Ya kalau lihat di video-video anak-anak ya seperti Podai, terus ada Abong ya, masih kecil udah ya bagus lah, berani gitu. Belum. Kalau gitu cerita mistisnya ya. Nah sekarang saya mau bertanya lagi, untuk konten yang paling seru dan berkesan itu kemana? Konten waktu kemana gitu, yang seru, bikin happy waktu perjalanan di tempat, sampai berkesan sampai sekarang itu kejadiannya apa? Bang John mungkin? Kalau buat saya sih semua yang kita bikin Seru ya pasti, karena kita kontennya seru-seruan. Kita tidak ada acting ataupun kita marilah jalan ya. Real semuanya ya, kejadian nyata. Jadi ya kalau lucu ya lucu. Iya, kalau enggak ya enggak. Kebanyakannya garing ya. Tapi ada yang satu yang saya kenal itu pas ke rumahnya ke Muara. Oh, saya ikut juga ya waktu Curug Muara itu. Itu menurut saya itu seru lah. Jadi di situ semuanya ada tempat untuk berwisata lah menurut saya kan, dari Sawahan ada, bersama jalannya. ya mantap lah. Ya kalau pemerintah lihat mah ya mungkin bisa diperbaiki lah ya, itulah ya. Semoga aja gitu ada yang lihat lagi. Jadi jalurnya bisa bagus gitu kalau nanti kita ke sana lagi gitu. Jadi yang paling berkesan itu perjalanannya. Perjalanannya emang jalannya udah ya begitulah ya. Kayak mau balap motocross ya. Kalau mau disebutin sungai kering nggak sopan ya. Sopan, ya. Saya nggak Kalau itu sebut ya. jalan. Saya nggak sebut ya. Cuma nyontoin aja. Contohin naik. Terus kita jalan juga hampir berapa? Sejam ada ya? Ada sejam. Jadi pas kita berhenti itu motor itu kita jalan kan, emang jalannya emang bahaya ya. Kalau untuk yang pertama lewat itu resikonya kan besar lah gitu. Tapi kalau nggak salah itu kalau untuk orang yang di sana pribumi asli kayaknya berani ya bawa motor ke bawah. Kita kan di atas disimpan di titik di rumah warga, motornya kita jalan kaki. Kalau untuk yang warga sana mungkin bawa padi, bawa kayu udah biasa ya. Kalau kita kan bawa orang juga udah repot. Karena jalannya terus turun sampai sampai tempat tujuan itu terus jalannya. Itu seru asli. Dari mulai warganya, aduh sumpah itu Ramah-ramah ya. lama sekali sumpah tuh, baru wah enak lah. Tiap ketemu orang nanya, senyum, itu Indonesia banget lah ya. Jadi nggak misalnya ada pendatang baru kayak kita lah, kita main di sana nggak siapa, jadi mereka
welcome lah. Iya. Saya itu sama kita enak. Nah itu Nah di konten itu yang saya permasalahkan dia kenapa baru kemarin gitu kasih tahunya nggak dari dulu. Ada apa itu rencana untuk main lagi ke sana gitu? pasti Katanya itu ada apa kak kali apa curug gitu yang belum curug ya yang belum kita datengin itu katanya ada. Kalau kemarin kan kita ke kalinya ya makan-makan di sana berenang. Nah kemarin Angga waktu pulang kampung ya ada katanya curug. Malahan kakeknya itu nyaranin buat ya montet ke sana curugnya bagus ya. Insya Allah lah kedepannya kita berangkat bareng-bareng. Kalau Bang Opi konten kemana tuh yang paling berkesan? Kalau saya jujur sama ya maksudnya itu bukan pasti semuanya seru ya. Iya seru lah. Cuman yang membekas Sampai sekarang. gitu ya pas pertama 17 Agustus sih 17 Agustus tahun 2020 20 21 karena apa? Oh itu Kita- kalau misalnya yang Bang John ikut panjat pinang. Karena apa ya maksud saya kan udah lama nih maksudnya itu nggak di sini nih. Pas kesini kita bikin acara terus warga-warga pada ikut senang Pada terus support kita pun gitu kan walaupun capek dari awal misalnya kita persiapin ini itu tapi membekas gitu kayak misalnya tuh kayak coba tahun depan bikin lebih ramai lagi. Iya, Jadi iya. kan orang-orang gitu jadi kan kesannya tuh Jadi iyalah, semangat ya. semangat lah kayak gitu. Jadi bukan pergi ke yang lain gak rame-rame sebenarnya cuman kalau ini lihat kebahagiaannya bahagia di sini lah gitu kayak ketawa-ketawanya gitu. Terus kayak Bang John bawain acaranya Yang jadi MC. MC ya Jadi MC tapi gak pakai mic. harus teriak-teriak jadi kamera harus naik Naik ke atap rumah ya. perjuangannya tuh perjuangan senangnya tapi adalah gitu buat itu. Tapi Sih, alhamdulillah hasilnya alhamdulillah lah gitu maksudnya tuh bisa berbagi bisa itulah Acaranya sukses ya. acaranya sukses itu sih yang membekas pertamanya gitu oh gini rasanya kita jadi panitia ngadain acara terus kita Sampai- apalagi kemerdekaan kan hari kemerdekaan tuh Wajib itu kan wajib lah gitu diperingati ya. harus lebih semangat lagi gitu. Nah itu sih yang sebenarnya lebih Insya Allah next tahun depan kita Insya bikin Allah. yang rame lagi lah. Rame lagi. Karena kan kalau misalnya pergi kan cuma kita aja nih yang ketawa-ketawa tapi saya mikirnya kenapa minggu 17 Agustus itu karena semuanya ada yang sama- joget lah, ada yang sama tampil, masyarakatnya ada ya. dari anak kecil sampai ke ibu-ibu lah kasarnya bapak-bapak kan selalu di situ ada kenangan lah buat kita gitu. Itu sih kalau saya. Nah kalau itu kan keseruan sama Keseruan. apa kesannya itu ya kenangan dari video awal sampai sekarang. Tapi Kalau- satu lagi Apa tuh? waktu ke Jayanti pas pulangnya nih sama orang ini nih. Oh itu ya itu saya tidur Kirain saya bukan satu semua kok. semua itu ya yang bawa motor semua tidur gitu jauh. Kirain saya aja nih yang ngantuk. dia juga bawa motor ya kayaknya Iya. bawa ya nggak Tuh, Nah, yang itu dibonceng seru. pas sama si bukan Pak seru boy. Ya, Adrenalin. adrenalin gitu jadi kirain saya dia nggak tidur. saya tuh pas perasaan bawa motor ya perasaan saya itu masih di pantai gitu masih nyantai ya Iya. gitu makanya saya itu tidur tapi ini pegangan Iya. stang itu kenceng ya Iya. pas waktu oleng sedikit saya tanya ke Bang Opi Bang Jon ya saya katanya Bang maaf ya barusan ketiduran lah kamu ketiduran saya juga ketiduran dan dari situ panik lah saya stop yang depan itu ada teman saya ya, yang depan di stop sama saya kamu kenapa ke tengah terus jalannya saya ngantuk katanya pas nanya yang belakang Bang Jon sama ngantuk Angga sama ngantuk ya udahlah kita istirahat dulu daripada kita celaka. Sebaya seru itu di pantainya. Soalnya keenakan. Jalan lurus, angin sepoi-sepoi. Iya.
kita begadang, aduh, matahari pagi kan enak ya. Kalau ke pantai selatan itu hampir bisa dibilang berpuluh-puluh kilo. Ya. Jalannya itu lurus terus. Tapi enak pas nyampainya sih menurut saya. Bayar lah. Yang paling saya takutin itu lihat anak-anak tuh si Podai, si Jesman, terus si Ija. Orang lain kan kalau berenang itu pagi ya, sudah matahari datang. Ini matahari kayaknya masih tidur mataharinya, dia udah berenang duluan, gelap-gelapan. Saya cari-cari di mana, pas waktu dideketin lah, om udah berenang aja. Kalau nggak salah itu dia berenang itu pukul enggak setengah 6 udah siang, pukul 5 kayaknya. Masih gelap, matahari juga belum datang. Nah, dari situ saya juga pengen ikutan ya, nggak suruh udahan gitu ya. Saya juga langsung ikut berenang di sana. Dan kebanyakan ke pantai selatan kita ya, konten itu ke pantai selatan. Tapi insya Allah lah nextnya kalau misalkan ada rezeki terus ada waktu terus kita pengen sih keliling Indonesia. Amin. Amin. Minimal keluar pulau dulu lah. Kita keluar pulau Jawa. Tolong support mas. Harus emang Harus support, dukung gitu kan biar kita mantennya makin semangat gitu. kalau untuk ini harapan saya itu dari awal pengen cepat-cepat ke pertanyaan ini nih, karena pengen dari part 1, part 2, part 3, mungkin ini yang part 4-nya ya, yang terakhir sama dari part 1 sampai part 3 itu jawabannya, harapannya, cita-citanya sama. Nih untuk yang senior, saya mau tanya harapan dan cita-citanya untuk channel kita ini sama untuk pribadinya gimana sih? Yang mulai siapa? Bang Opi dulu. Ya pastinya lebih berkembang terus karena kan membuat channel ini saya sama Bang Jo terus bareng-barengnya ngajak bareng-bareng, semoga kita intinya sukses bareng lah kayak gitu, Berjuang dari nol bareng-bareng. nol gitu sampai ya nanti ke depannya kita sukses bareng-bareng, karena intinya saya sama Bang John maju, semuanya juga harus maju, Harus. intinya kayak gitu. Mohon kata Bang John juga, mohon dukungannya, Supportnya ya. kayak gitu buat channel kami supaya kami bisa mencapai cita-cita itu sendiri. Dan satu lagi kekompakan intinya itu Pasti harus kompak Kita- selalu. kita bukan hanya sekedar YouTube atau tim atau kru, tapi kita udah menjadi satu keluarga ya. Dari sini kita Bisa disebut bisa keluarga kedua kita ya. ya, intinya kayak gitu. Ingin kedepannya ya kayak tadi sukses bareng-bareng, itu sih keinginan harapan saya. Kalau untuk Bang Jan gimana Bang Jan? Harapan saya mah sederhana sih sebenarnya, dari dulu juga bikin konten itu pengen kenalin daerah ya, khususnya Cianjur Selatan, Cianjur ya. Selatan. Makanya kenapa konten-konten kita banyak di Cianjur Selatan, karena itu ini kan emang belum banyak lah yang tahu ya Cianjur itu kayak apa sih. Kan kalau misalkan ya ya kepengennya masih orang luar juga tahu, wah ternyata di Cianjur juga pariwisata bagus nih gitu kan. Iya, Bagus banyak. kan. Kalau banyak yang datang itu sih harapannya sih besar ya, tapi sederhana sih sebenarnya. Promosiin daerah sendiri ya. Saya kan pernah ngobrol juga pas ke Curug Air Panas itu, buat saya pribadi, saya baru pertama kali nyobain ada air curug itu air panas. Buatan air panasnya Itu asli dari alam. Asli dari alam. Makanya saya juga sempat gak percaya, kok ada air curug panas. Panas, ya. Biasanya dingin. Dari mana airnya Iya. gitu kan? Penasaran, makanya pas itu kita baru, soalnya kan anak-anak udah pada masuk sekolah ya, Iya. jadi emang pada belum bisa ikut. Jadi ya kita ke sana. Ternyata emang pariwisata di sana masih belum
banyak yang tahu. Jadi dengan adanya konten-konten kita yang seperti ini, kata yang penjaganya juga bagus untuk ya memperkenalkan. Jadi bahwa di sini ada nih gitu kan. Jadi ya, jadi kita ada inilah enaknya gitu kan. Hobi juga, main juga enak sih gitu. Itu kalau nggak salah itu pas di Curug Air Panas saya dengar itu ya, masak telur bisa langsung matang. Ya. Emang bisa itu? Kalau saya tanya itu kalau matang pun enggak, tapi bisa matang. Bisa itu. Kalau ya? masak mie bisa. Oh, masak mie bisa. Masak mie bisa kalau misalkan telur dia setengah matang ada. Soalnya ini kan bukan dari gunung ini, tapi dia dari apa sih, lempengan nih kalau nggak salah itu. Jadi Jadi airnya tuh muncul dari bawah, dari bawah. tapi bukan dari gunung itu yang maksudnya tuh. Padahal belakangnya itu sawah ya. Sawah. Itu yang jadi pertanyaan tuh kok bisa gitu Ke kan. atasnya rumah. Makanya ditanya. Soalnya ini jalur sampai apa gitu saya lupa. Rekomendasi sih itu mah tempat itu mah sebenarnya. Jadi biasanya untuk pengobatan. Katanya. Karena di sana juga kan kita ketemu sama penjaganya ya, terus kita sama pengelolaannya juga. Jadi yang datang ke situ tuh yang pengobatan juga ada kayak gitu. Jadi itu emang bagus sih, dan mata airnya pun timbulnya tuh dari Bawah ke atas ya. Sampai kita kan ada di videonya, kita datang ke atas dan kita liatin Iya dari mana gitu. dari mana awalnya kayak gitu. Ternyata itu dari bawah, dan belakangnya itu yang kita bikinannya itu sawah kayak gitu kan. Makanya aneh, tapi itu menarik. Itu bukan air terjun aja, jadi ya misalkan kan biasanya ada air rembes-rembes ya. Iya. Itu juga hangat. Oh, hangat semuanya ya. Hangat semua. Karena itu dia ada beberapa titik ya dari kan kalau pusatnya mah gitu. Ini kalau pusatnya yang besar dari situ. Nah, di sebelah sana itu masih banyak, di sana itu masih ada di beberapa titik lah, bukan di satu titik itu. Ada ya di video semuanya ya. Ya ada di video. Ya mungkin untuk yang lagi nonton Ya, kita suruh nonton aja biar yang jelas. Ada klarifikasinya di sana ya. ada klarifikasi. Saya juga ngobrol-ngobrol sama penjaganya, jadi biar lebih enak gitu kan. Jadi biar nggak tahu juga kan. Dan itu enaknya tuh nggak jauh dari jalan. Dekat. Parkiran gede. Ada yang jaganya juga. Dan kita tuh nggak 20 meter ya ke bawah aja turun. Ke tempat ke lokasi itu. Yang dari jalan raya parkiran ke menuju ke itu cuma 20 meter. 20 meter. Jadi langsung kelihatan. Jadi langsung kelihatan Dari atas juga kelihatan ya. Karena kan itu di bawah tempatnya. Kita pergi di atas itu emang udah kelihatan. Itu bagus sih buat pengobatan. Jadi seperti itu sih. Jadi konten-konten kita itu ya pengennya sih buat dekat pariwisata di daerah kita gitu kan. Harapan saya itu sih. Dan ya pastilah kalau harapannya yang lebih besar mah saya dan semua teman-teman pengennya sukses ya, sukses kan. Sukses. Yang ada yang sekarang udah ikut terus Keluar lagi gitu kan, sayang gitu kan. Terus itu kan kita udah dari awal udah bersama-sama nih gitu Iya, kan. iya. Yuk kita jaga yuk keluarga kita gitu kan, jangan mikirnya itu buat apa sih, tapi kan ini mah emang dari hobi ya. Kalau rezeki kan siapa yang tahu. Iya. Hanya orang yang Siapa tahu aja kita lagi ngonten ke suatu tempat ya rezeki kita di sana gitu. Nah itu kan pertanyaannya itu udah dijawab ya tentang kesannya di konten mana gitu ya. Nah kalau untuk selanjutnya sih ada gak nih dari anak-anak ya anggota itu yang sering dijahili siapa gitu ya, yang kebanyakannya di konten itu terus dijahili, bukan di konten aja nih, di belakang kamera juga terus dijahili gitu siapa, terus yang paling pemalu siapa. Mungkin kan netizen itu penonton Ya. belum tahu ya. Jadi sifat-sifat anak kan beda-beda ya. Iya. Ada yang berani tampil depan kamera, ada yang malu gitu. Pastilah banyak yang kok ini katanya kampung adventure tapi orangnya ini mulu gitu. Padahal kita kan banyak ya tim gitu, kita banyak dari awal itu yang sering dijahili lah. Siapa tuh orang yang sering dijahili itu?
Kalau saya mah kan orangnya full ya. Jadi nggak pernah. Satu full, kedua senior, jadi gak ada yang mau jadi. Ada korban ya teman kita namanya Fadli sering disebut Cipodai. Kasihan sih dia. Tapi dah gimana lagi ya? Jadi korban kejadian Dikit lah, dikit dari bukan di gambar, tapi kan keseruan lah. Kayak dilempar gitu. dilempar ke air gitu ya. Bang, kali gimana? Enggak dilempar dari tebing ke bawah. Bahaya. Ya, bahaya itu bahaya. Tapi boleh dicoba. Kita coba di konten selanjutnya. Kalau untuk pemalu gitu, yang pemalu yang paling susah dibawa ke depan kamera itu siapa ya? Masih si Podai. Masih sama. Dia juga orangnya Masih ya. sama dia juga. Komplit ya, Mas. Semuanya ada di dia. Terus ada juga satu yang suka ngeluh, ada Ngeluhnya karena apa itu? Malas, sampai malas. Ya, lebih ke malas. Capeknya karena dia jarang olahraga apa badannya yang besar? ya kayaknya mah berat bawa badan. Berat badan berpengaruh ya. Enggak gendut, Enggak ada. berat aja bawa badan gitu kan. Jadi emang suka agak ngeluh dikit gitu. Kan kalau kita mau berjalan sejauh apapun Ya capek kan wajar ya, karena kita bawa barang gitu ya, bawa ransel, tapi dia itu nggak bawa. Pernah saya ke Gunung Padang gitu ya, kalau kita kan bawa alat-alat ya, dia nggak bawa apa-apa, tapi yang paling capek dia gitu. Saya tanya, kamu bawa apa kok capek? Katanya Kayaknya dia sambil bawa ngeluh gitu, sambil apa, lari ringat ya. Dia bilang, saya bawa lemak, capek. dia juga pasti bawa barang-barang, cuma di dalam Ya, lemak itulah barang-barangnya yang membuat dia capek. Ya jangan disebutin lah, namanya juga malu. Kasihan. inisial aja lah. Iya. Abong. Inisial itu ya, Abong. Inisial itu. Abong. Namanya kan bukan Abong. Inisialnya kalau aslinya Ilham. Inisial tapi jangan dikasih tahu nama aslinya. Biar Jangan. biar penonton juga penasaran. Iya. Biar nggak tahu nama Inisial Abong itu yang mana sih? Ya, gitu. Atau si Ilham itu yang mana? Hah? Tapi kita gak ngasih tahu yang aslinya ya. yang paling kurus lah pokoknya. Nah, itu. Jadi nanti nonton lah. Nah, Ada nonton di. Pokoknya ada dua yang agak badannya berat itu. Tiga sama kamu boleh. Empat boleh. Wah banyak pokoknya. Yang paling kecil itu saya berarti. Cuma dia sering nyiksa. Kan waktu pertama bikin itu dia hostnya, Iya. saya kameramen. Dia tuh gak mau tahu walaupun jam 12 siang panas. Kalau dia pingin di situ, saya harus lari duluan. Oh jadi, gini, Bang John itu bawain acaranya di sini. Oh siap. Nah, meskipun di situ sungai, kameranya harus di situ. Harus di situ. Mau gak mau, saya harus lari. Jadi biar enak itu Ya. Jo. Jadi ke penontonnya juga wow. Itu pertama. Ada gitu. Waktu ke Gunung Karang kan gitu. Iya. Situ. Jangan gini. Saya Lari duluan. Duluan. Wah, gila. Tapi emang serius. Kameramen itu emang. Pokoknya kameramen itu stamina-nya harus lebih-lebih lah. Ya. Karena kalau di pantai-pantai udah biasa. Udah biasa. Tapi kalau naik gunung gitu, Iya. Duluan harus duluan tuh. iya harus duluan. Otomatis saya pasti suruh tuh. Duluan. Kamu tahu saya mah. Tuh. Ya agak dikit lah. Jam dikit. Enggak kejam. Tapi untuk karya kita juga. Iya. gitu Jadi ya. kan biar momennya emang bagus Iya. kan ya kayak gitu. Kalau penonton kan nonton ya, posisi kamera gitu-gitu doang kan bosan. Iya. Pengen itu dari, kalau bisa lah dari tebing gitu ya, dari sungai ngambilnya. Di atas pohon. Iya. gitu kan. Belum ada ya yang ambil Kamera. itu apa ya dari atas pohon. Nanti kita coba si Ado suruh naik. Kayaknya nggak mungkin lah. Tapi kalau di collabin itu sama dia nih Bisa. naik ke atas. Bisa. Makanya kameramen itu ngeluh. Jadi minta ada tambahan makanya kan, dan juga ya daripada ngeluh gitu kan. Nah,
karena tambah personel ya. Jadi kan emang jadi angelnya kan banyak ya di Iya. sana gitu kan. Cuma ada kameramen ya bagus lah sering nangkap ini Momen-momen. momen bagus. Cuma ada satu sayangnya petaknya agak lemot. Oh, itu saya tahu. Jangan disebutin itu namanya, inisialnya aja lah. Kalau nggak salah Ija ya inisialnya ya. Nama aslinya jangan disebut. Ya itu emang agak lemot sedikit tapi bagus. Sering lemotnya. Aduh. Dikit tapi sering. Ya. Kayak tadi. Ya. Tapi nanti di next video lah aja. Ya ganti lah jangan jadi kameramen. Mau tahu. Saya dengar itu dari awal kita bercerita sampai sekarang ada baiknya juga ya kita ngobrol santai gini itu jadi tahu asalnya kan saya lupa itu keseruan-keseruan ke belakang itu yang gimana, yang konten mana, tapi kalau kita ngobrol gini kan semuanya terbuka ya. Paling satu dua lah yang ingat. Ya, itu yang paling berkesan doang sih yang saya simpen gitu ya di pikiran saya itu cuma satu, tapi kalau ngobrol gini semuanya terbuka, ternyata banyak keseruan-keseruan ya. Dari awal sampai akhir sekarang ya, bukan akhir lah, kita sedang menuju kesuksesan lah. Kalau sekarang ini kan lagi berkumpul itu ada ya di sini semuanya, saya bisa menginterogasi senior kita ya. Kan udah lama juga ya gak kumpul, mungkin besok juga udah pada pulang ya, udah pada kerja lagi. Mungkin cuma anak-anak yang ada di sini ya, pulang sekolah, beraktivitas seperti biasa ya. Kalau ada momen ya bikin konten gitu. Ya, saya juga ini untuk yang para penonton Kampung Adventure yang setia nonton. Barangkali ada yang nanya kan, mana nih Bang Gun, Bos yang biasanya gitu ya. Kan biasanya ada terus nih. Nah sekarang kan emang lagi ada sibukan gitu ya memang lah hidup kan butuh biaya ya bos. Kita kan menuju tua. Aduh, jadi kerja dulu lah, tapi di samping itu pasti kita akan selalu meluangkan waktu buat bikin konten lah, buat selalu terus bikin keseruan-keseruan buat netizen ya, buat para subscriber ya. Nanti kan kedepannya kalau yang konten di sini sama ya misalnya sama Angga kayak gitu, nah nanti saya sama Bang Jon di berdua misalnya, jadi nggak bertanya-tanya lah kemana. Kalau di sini kan misalnya kemana nih pas lihat konten yang di sini, nanti pas saya sama Bang Jon konten kemana nih anak-anaknya kan kayak gitu kan. Jadi udah tahu sekarang kita lagi ya kerja kasarnya itu kayak gitulah intinya. Jadi kita berpisah dulu sementara. Ini kan Bang Jon sama Bang Upi ini kerjanya itu satu kota ya? Kota di Bandung. Itu mungkin penonton ada yang minta tempat-tempat itu di Bandung gitu. Ada rencana bikin gak gitu? pasti ya. Rencana kan kita di sana mau ini ya, jadi kalau lagi libur tuh jadi tiap minggu atau 2 minggu sekali kita mau mengeksplor wisata-wisata di sana sama yang dari Bandung ya, sama kayak di selatan gitu ya. Ya semoga dilancarkan lah ya Iya, istilahnya. Jadi jangan kayak rencana kita yang kemarin ya. Itu emang karena buat dibolehin berangkat kayaknya sama Tuhan ya, makanya. Tapi cara ngeberhentiinnya itu yang paling sadis itu. Jadi cerita sedikit juga, itu kan kita rencana mau ke pantai Garut. Apra ya, kalau salah Apra Garut ya. Apra terus Santolo, kan kalau Garut itu kan Raja Buaya kan banyak ya. Jadi kita mau ekspor ke sana. Apra mah itu di Sinambarang ya, Raja Buaya ya, Raja Buaya sama Santolo. Rencana kita hanya bisa ngerencana ya. Tanggal berapa? Tanggal 10. Tanggal 10 ya. 10 berangkat kan rencana tanggal 10. Saya sama
Bang Opi itu dari tanggal 9 itu dari Bandung pulang ke sini. Itu harusnya kita konten ke pantai, tapi emang ada sedikit kecelakaan ya. Jadi emang aduh udah hati-hati, cuman ya Udah waktunya aja. ya itulah, kita jatuh dari motor emang udah nggak akan bisa ngelanjutin lagi. Kita juga wah badan udah remuk semua pada sakit jadi makanya saya baru gabung hari ini tuh alhamdulillah sekarang udah mendingan, jadi bisa ngumpul lagi, bisa pulang gitu kan. Tapi insya Allah ya rencana untuk ke Pantai Garut itu gak akan terhenti, pasti terlaksana ya, tapi insya Allah lah ke depannya. Jadi sekarang udah lumayan sehat apa belum? Masih dikit ada lah. Jadi ntar kalau misalnya udah sehat, boleh kecelakaan lagi. Jangan. Ini bekasnya belum hilang ini. Ini kan satu, ini lu masih ada. Banyak. Masih kosong. Ya itulah suka dukanya ya kayak gitu. Jadi buat konten itu nggak selamanya lancar ya. Iya, pasti ada halangan. Ada halangan. Mungkin mungkin yang alamat kan udah tahu ya, misalnya barangkali di sana satunya ada apa gitu kan, kita kan ya mungkin dikasihnya ke saya gitu kan, ke para senior ya, ke anak-anak lah gitu. Masih kecil. Kalau ke senior kan banyak ya. Waduh, ini kopi menandakan harus berhenti lah karena sudah habis nih. Oke, mungkin kepada Bang John, Bang Opi, makasih ya udah mau ngobrol santai sama tim lah, bukan orang lain, itu tim kita ya. Nanti saya ini menunggu momen-momen ini boy. Saya kan nonton terus nih part 1, part 2, part 3. Terus nanyain. Masih dipanggil terus ya. Panggil nih. Selanjutnya. Udah enak nih gitu kan. Gak enak nih perasaan nih gitu. Emang Pas bener dipanggil. biar apa ya, biar lu semua pada tahu lah intinya gimana awal ceritanya, jangan cuma ikut konten tapi nanti kan ditanya sama misalnya orang kan nggak tahu cerita awalnya kayak gimana, dan kalau sekarang udah pada tahu ya, Udah pada tahu. makanya liatin video pagi-pagi ini, dukung juga channelnya biar berkembang. Para subscriber juga Ya, udah tahu ya udah kamu tahu. tim kita Ya, itu karena sudah ya. semuanya tampil. Sekarang udah expose lah semuanya. Iya. Terus lah gitu. Nggak ada yang di nggak ada yang diem di balik kamera Ya, terus. ya intinya kan kita pinginnya jangan cuma ikut doang ya, setidaknya ada kemampuan misalnya ada kamera, bikin video atau bicara kayak gitu, Nunjukin keahlian lah. keahlian lah gitu. Intinya jangan cuma ikut maksudnya ke video udah kayak gitu, jangan kayak gitu lah, harus ada apa namanya, ilmu yang dia kayak gitu. Kira-kira kalau ada gitu ya, kita kan itu baru tengah jalan gitu ya berkarir, terus ada gitu YouTuber lain sama kayak kita sukanya jalan-jalan, kalau pengen collab gitu gimana pendapatnya? Ya, Pasti welcome. Kita mah kalau misalkan ada yang mau ajak mau siapapun itu, kami mah. Kalau ada waktunya ya. kalau ada waktunya. Tapi kalau YouTubernya udah di atas kita, udah ternama ya, Wah, susah. langsung aja lah. Langsung aja gas aja lah. jangan pakai ditunda, Ya, langsung saya pasti luangkan waktu. lagi kerja liburin. Jadi, Oke, mungkin untuk ngobrol santai kali ini cukup sampai di sini ya. Makasih udah datang ke sini ke base camp ini. Kalau nggak salah ini rumahnya dia nih. Base camp baru ini. Untuk para penonton, terima kasih sudah menonton video kami dan jadi subscriber, penonton setia kami. Gimana Bang kalau cara supportnya itu untuk subscriber itu? Oke. Baik, baik. Yang kayak gini yang oke. Itu udah lama ciri khas itu nggak ada ya. Oke,
teman-teman penonton yang selalu setia di channel Kampung Adventure, terima kasih supportnya, terus dukung kami dengan cara subscribe, like, and share. Terus jangan lupa tinggalkan komen. Jadi kalau misalkan kalian mau tanya apapun, Mau request bisa. Jadi misalkan, Bang, ke tempat ini dong. kalau kita bisa ya ke jalan tempat ini dong. Jadi pastilah kita usahain gitu kan kalau untuk teman-teman kalau misalkan mau ya. Jadi kalau mau tahu tempat ini ya insya Allah lah kita pasti akan di sana gitu kan. Jadi apalah yang tidak gitu kan buat penonton setia kita gitu kan. Jadi ya terima kasih, support selalu, mantap. Oke, mungkin itu aja. Itu spesial dari YouTube kami ya. Closing itu sama bintang tamu itu bukan sama host itu ya. Enggak, sebenarnya gini, tambahan khusus untuk warga Cianjur sebenarnya. Kita kan mengekspor Cianjur Selatan, jadi kita mohon bantuannya, subscribe-nya, support-nya lah gitu intinya. Dan sama kata Bang John juga, kalau misalnya ada tempat wisata baru misalnya, Atau ada subscriber yang pengen, Bang, ke tempat saya dong, bisa ya. Gitu. Jadi intinya untuk warga Cianjur Selatan tolong bantu channel kami. Oke, itu aja obrolan santai kali ini. Kita tutup ya. Untuk Bang John, makasih. Oke. Udah ngobrol santai. Bang Opi, makasih ya. Udah mau ngopi bareng. Amin. Dan ini ya kita setiap hari ketemu. Jangan lupa ya tonton terus dengan cara yang tadi Bang John sebutin. Cukup sekian dari kami, dari channel Kampung Adventure. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.